Sobat Ponix, ketemu lagi sama aku Nurul. Dan di tema kita kali ini aku bakal ngebawain tema obrolan yang benar-benar menarik banget buat kita semua. Tentunya episode kali ini aku nggak sendiri dong. Di samping aku udah ada kakak cantik. Boleh kak diperkenalkan dirinya? Halo Sobat Ponix, perkenalkan nama aku Sally. Aku siswi dari SMA Negeri 1 Kelari, tepatnya di kelas 12 MIPA 6. Wah, pas banget sama tema kita kali ini. Kita akan ngebahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di kalangan pelajar. Sebelum ke tema besar, kita ngomongin tentang lingkungan pelajar dulu yuk kak. Kalau buat kakak, hal apa yang pertama teringat ketika ngedengar kata sekolah? Waduh, sekolah ya? Daripada inget PR, aku sih lebih inget keseruan bareng teman di sekolah. Kayaknya emang bener ya kak, sekolah tuh pasti kerasa bosen kalau kita nggak punya temen yang asik. Wah, iya tuh bener banget. Buat aku sendiri sih, punya circle pertemanan di sekolah tuh bikin semangat berangkat ke sekolah. Terlepas dari inget kalau di hari itu ada ulangan. Tapi ya kak, ternyata nggak semua orang punya teman sekolah yang sehat. Mirisnya, di beberapa sekolah masih banyak kasus bullying yang tersangkanya nggak lain adalah teman kelasnya sendiri. Dan hal ini bisa menjadi penyebab utama dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di kalangan pelajar. Contohnya, kayak kasus yang lagi hot news banget nih, siswa di salah satu sekolah SMP membakar sekolahnya sendiri atas dasar membalas dendam karena terbuli. Nah, ini nih video pas pelaku sedang beraksi. Oh, kasus yang baru-baru ini ya? Dari beberapa artikel yang aku baca sih emang bener dibully. Tapi katanya si pelaku tuh punya kepribadian yang kurang disukain sama teman-temannya. Sampai-sampai guru-guru juga ikutan gak suka. Emang kepribadian pelakunya gimana sih kak? Sampai-sampai dia dibully? Kalau dari yang aku baca, dia punya kepribadian yang maunya diperhatiin dan mau dinomorsatukan terus. Nah, dari situ teman-temannya pada kurang suka dan mulai bully pelaku sampai menganggap kepribadian si pelaku itu aneh. Tapi bentuk pembulian yang dilakukan sama teman-temannya apa secara verbal atau udah secara fisik? Nah, kalau bentuk bully verbal atau fisik, aku kurang tahu. Tapi menurut salah satu artikel, si pelaku diejek nama orang tuanya. Dan di artikel lainnya bilang kalau dia dikeroyok sama teman-temannya. Hah? Dikeroyok? Terus apa tindakan dari para guru mengenai kasus ini? Sayangnya, guru di sana justru melakukan tindakan yang sama seperti teman-teman pelaku. Hah? Serius? Iya, serius. Jadi tuh pelaku dapat tugas prakarya. Pas mau minta nilai, tugasnya disobek. Hal ini yang bikin pelaku sakit hati kepada sang guru. Bahkan waktu pelaku ngebakar sekolah, yang pertama dibakar tuh ruang prakarya. Jadi apinya merembet ke ruang kelas yang lain. Wah, ngeri juga ya kak. Walaupun kepribadian pelaku yang bisa dibilang cukup aneh, yang namanya pembulian nggak bisa dibenarkan. Tapi bakar sekolah juga nggak bisa dibenarkan. Nah, yang kayak gini nih biasanya menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di kalangan pelajar. Emang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu apa sih? Jadi, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal itu diakibatkan dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya yang tadi kita bahas, ada kasus pembulian yang masih menimpa di kalangan pelajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya yang pertama, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Dalam kasus ini, sikap egois terlihat ketika sang pelaku membakar sekolah atas dasar membalas dendam. Nah, padahal kita semua tahu kalau sekolah itu bangunan umum yang tidak hanya dipakai oleh satu individu saja. Nah, yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Maksudnya apa sih? Nah, berbangsa sendiri memiliki arti ketika kita menerapkan akhlak mulia juga beretika. Kalau bernegara artinya
ketika kita menyadari memiliki satu kepentingan yang sama. Di kasus ini, kedua belah pihak sama-sama masih memiliki kesadaran yang rendah, sehingga belum cukup baik menerapkan etika bersosialisasi yang menyebabkan sang pelaku tidak menerapkan sikap bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Kalau ini udah jelas banget terlihat dari kasus utamanya, yaitu bully. Bully biasanya terjadi karena adanya suatu perbedaan, dan pada kasus ini, perbedaan yang terjadi bukanlah perbedaan yang terlihat, melainkan perbedaan mental antara sang pembuli dan yang terbuli. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kalau yang ini kayaknya sedikit berbeda sih. Terlihat dari kasus di atas, penyalahgunaan kekuasaan digunakan oleh sang guru ketika merobek kertas tugas siswanya. Padahal masih banyak cara lain yang pastinya bisa lebih ditolerir. Nah, hal ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa sang pelaku membakar sekolahnya. Apalagi tadi sudah dibilang ya Kak, ruangan yang pertama dibakar adalah ruang prakarya. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kalau yang ini kayaknya dilakukan oleh sang pelaku ketika ia mencari tahu alat dan bahan apa sih yang bisa dia gunakan untuk membakar sekolah. Ternyata pelanggaran hak dan kewajiban bisa terjadi dari hal sederhana juga ya. Jadi dapat pengetahuan baru nih. Penting banget menerapkan sikap berbangsa dan bernegara supaya enggak ada lagi kasus pelanggaran hak dan kewajiban bernegara agar negara kita bisa benar-benar sejahtera. Nah, iya, bener banget. Maka dari itu, yuk Sobat Phoenix, kita terapkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik, dimulai dari diri sendiri, mengajak teman samping kanan kiri, guna menciptakan kehidupan lebih baik untuk negeri. Nah, sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi di next project. Bye-bye Sobat Phoenix!